Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis dan estimasi biaya kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan dari materi perhitungan harga pokok produksi untuk proses costing. Pada pokok bahasan kali ini kita akan bahas proses costing untuk berbagai kondisi produk. Pada intinya adalah pada saat suatu perusahaan memproduksi suatu produk, bisa jadi tidak 100% akan menghasilkan produk yang sempurna. Sehingga pada saat terjadi produk dari hasil produksi yang tidak sempurna, maka kita perlu juga catatkan sebagaimana adanya. Chapter outline yang pertama adalah penghitungan proses costing untuk produk cacat, kemudian yang kedua untuk produk rusak, dan yang terakhir untuk produk hilang. Kalau kita bisa klasifikasikan dalam bentuk bagan adalah seperti ini. Produk itu setelah melalui berbagai proses produksi akan menghasilkan produk yang normal, 100% sempurna, ataupun produk yang tidak normal. Berarti ini tidak 100% sempurna. Pada kondisi produk tidak normal, ada 3 kondisi lagi, yaitu produk tersebut cacat. Maksud cacat di sini berarti nantinya bisa diperbaiki. Kemudian untuk produk rusak di sini dalam artian produk tersebut tidak bisa diperbaiki atau biaya perbaikannya tidak layak untuk dilakukan karena terlalu besar. Yang terakhir adalah produk hilang. Untuk produk cacat nanti kita bisa bahas dalam 2 kondisi, yaitu cacat karena normal, bersifat normal, dan cacat karena kesalahan operator. Kemudian untuk produk rusak itu ada 2 kondisi juga, produk rusak laku dijual dan tidak laku dijual. Untuk produk hilang adalah hilangnya di awal proses dan di akhir proses. Oke, kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama adalah penghitungan HPP untuk proses costing pada produk cacat. Produk cacat merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan tetapi masih bisa diperbaiki. Produk cacat ini bisa bersifat normal dan karena kesalahan. Maksudnya bersifat normal di sini adalah bukan karena kesalahan operator, tapi karena bisa jadi memang suatu proses produksi yang dilakukan oleh mesin tentunya gitu ya. Suatu saat mesin tersebut akan mengalami mungkin penurunan kinerja gitu ya, sehingga menghasilkan produk yang cacat. Kalau kesalahan di sini karena kesalahan operator. Kemudian kalau untuk yang bersifat normal, semua biaya perbaikan dibebankan pada biaya produksi. Sehingga perhitungan unit ekivalennya adalah sebagai berikut. Unit ekivalen sama dengan produk selesai yang baik, berarti yang sempurna, plus produk cacat normal, plus produk dalam proses kali tingkat penyelesaian. Kemudian untuk yang karena kesalahan, berarti di sini semua biaya perbaikan tidak dibebankan pada biaya produksi, namun dibebankan pada rugi cacat produk. Maksudnya apa? Nanti biaya tersebut tidak dimasukkan dalam penghitungan laporan harga pokok produksi, tapi akan dicatatkan pada jurnal yang terpisah dari laporan harga pokok produksi. Penghitungan unit ekivalennya adalah sebagai berikut. Produk selesai baik ditambah produk cacat ditambah produk dalam proses kali tingkat penyelesaian. Oke, untuk lebih memahami proses penghitungan HPP proses costing untuk produk cacat, kita ambil satu contoh yang sederhana untuk satu tahapan proses. Yang pertama kita bahas untuk yang bersifat normal. Di sini PT Logistindo adalah perusahaan dengan sistem MTS, gitu ya, make to stock, dan memiliki satu departemen produksi. Pada bulan Oktober tahun sekian, perusahaan melakukan pencatatan mengenai data dan biaya produksi produk yang masuk ke dalam proses pada bulan tersebut sebanyak 25.000 unit. Dari 25.000 unit, sebanyak 20.000 unit telah selesai dan produk baik. Berarti ini
baik 100%. Kemudian sebanyak 3.000 unit merupakan produk cacat bersifat normal, sedangkan 2.000 unit masih dalam proses pengerjaan dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan konversi 80%. Kemudian biaya untuk produksi dan perbaikan dicatatkan seperti ini, ya. Untuk biaya produksi bahannya 17 juta, tenaga kerja sekian, overhead sekian, biaya perbaikannya sekian, sekian untuk masing-masing biaya ini. Kemudian tolong buat laporan harga pokok produksi beserta jurnal yang diperlukan. Oke, untuk penghitungan ini, untuk mempermudah saya coba minimize. Ya. Oke, berdasarkan soal adalah masuk 25.000 unit, selesai 20.000, cacat 3.000, dan dalam proses 2.000. Sehingga untuk penghitungannya adalah tiap elemen biaya bahan, kita hitung unit ekivalen dengan menggunakan rumus yang tadi. 20.000 ditambah 3.000 tambah 2.000 kali 100%. Karena ini bahan, 2.000 ini kan yang dalam proses sudah selesai 100%. Sedangkan untuk tenaga kerja dan overhead masing-masing sama, 20.000 tambah 30.000 tambah 2.000 kali 80%. Ini ya, terkait dengan konversinya masih 80%. Sehingga ini untuk yang unit ekivalen bahan 25.000, untuk tenaga kerja dan TOP adalah 24.600. Tadi tercatat di soal adalah untuk masing-masing biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik adalah sekian. Ya. Tetapi gitu ya. Tetapi nantinya dalam 3.000 yang cacat itu butuh biaya perbaikan sekian. Berarti dua biaya ini kita jumlahkan, 17 juta dan 500.000. Makanya di sini tercatat 17,5 juta. Begitupun juga sama ini untuk yang tenaga kerja dan overhead kita jumlah. Jadi di sini kan 8,61 benar, kemudian 7,38. Nah, sehingga total biaya keseluruhan 33,49 juta. Kemudian untuk biaya per unit untuk tiap elemen biayanya adalah tinggal 17,5 bagi 25 juta, 8,61 bagi 24.600, kemudian yang 7,8 bagi 24.600 juga, sehingga dihasilkan untuk biaya per unit untuk tiap elemen biaya adalah sekian, sehingga totalnya adalah 1.350. Kemudian kita hitung harga pokoknya. Produk selesai yang dikirim ke gudang adalah 23.000, gitu ya. Baik yang sudah sempurna 100% di awal dan juga 3.000. Ini kan cacat tapi kemudian sudah diperbaiki dengan biaya perbaikan ini. Berarti setelah diperbaiki dianggap sudah baik, gitu ya. Sudah baik 100%. Sehingga di sini dicatatkan 23.000 kali 1.350, sehingga HPP-nya adalah 31,05 juta. Kemudian untuk yang dalam proses 2.000 unit, 2.000 kali 100 kali tiap-tiap elemen biaya ini per unit, gitu ya. Kemudian didapatkan sekian. Nah, ini dijumlah semua adalah 2,44. Harga pokok selesai dan dalam proses dijumlah menghasilkan jumlah yang dibebankan 33,49. Nah, ini sama. Oke, berarti sudah benar. Nah, berikutnya adalah pencatatan dalam jurnal. Oke, kita geser. Untuk jurnal selalu mengacu pada laporan harga pokok produksi. Jurnal yang dibutuhkan pertama adalah pada saat akan masuk di dalam mesin untuk diproduksi, makanya di sini persediaan bahan yang ada di gudang persediaan bahan itu diambil, berarti ini berkurang. Kemudian biaya gaji dan upah ini adalah di awal dicatatkan atau dialokasikan sekian, overhead dialokasikan sekian atau dibebankan sekian. Nah, pada saat kemudian ini terjadi proses produksi di departemen tersebut, makanya ini kemudian dipindahkan karena ini digunakan untuk proses produksi. Sehingga pada saat pemindahan di sini ada WIP untuk masing-masing biaya, seperti yang pada kasus-kasus yang sebelumnya, baik itu yang dalam kondisi normal sudah saya jelaskan, gitu ya. WIP itu kan aktiva, gitu ya. Karena ini terjadi penambahan WIP, gitu,
Sehingga di sini dicatatkan di sisi debit. Kemudian untuk pencatatan produk yang belum selesai, bertambah, gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah WIP yang belum selesai di sini, gitu ya, dengan biaya-biaya masing-masing biaya sekian, ini kemudian nanti dipindahkan dalam persediaan sementara produk dalam proses. Sehingga di sini karena dipindahkan ini WIP-nya berkurang, kemudian berpindah ke persediaan produk dalam proses. Ya, oke. Berikutnya adalah setelah mencatat dan besaran ini, gitu ya, angka ini 17,5 itu diambil dari sini, gitu ya, dari hasil penjumlahan tadi, ya, penjumlahan biaya produksi dan biaya perbaikan. Kemudian untuk yang ini 1,4 dan sekian ini kan diambil dari ini ya, penghitungan produk dalam proses. Oke. Berikutnya adalah mencatat produk selesai. Nah, setelah selesai dikerjakan, WIP yang ada di departemen tersebut kemudian dipindahkan ke produk gudang persediaan produk selesai. Nah, karena dipindahkan, makanya kemudian WIP di departemen tersebut akan berkurang karena sudah berpindah ke gudang. Makanya untuk masing-masing WIP, untuk masing-masing biaya, kita catatkan di sini 16,1 sekian-sekian. Kemudian 16,1 ini dapat dari mana? Karena yang dipindahkan adalah 23.000, makanya di sini adalah 23.000 dikalikan 700. 700 dari mana ini? Untuk elemen biaya bahan. Kemudian 350 sama, gitu ya, di bawahnya tenaga kerja dan juga overhead pabrik. Yang 2000 kan nggak perlu kita catatkan karena yang 2000 belum selesai. Oke, 16,1, 8,0805, kemudian 6,9. Kita alokasikan di sini, di debit, di kredit, karena ini nantinya kan sudah berpindah, makanya ini berkurang, kemudian persediaan untuk produk selesainya bertambah. Oke, itu saja untuk yang proses costing untuk produk cacat kasus normal. Berikutnya kita bahas terkait dengan proses costing untuk penghitungan proses costing karena kesalahan operator. Contoh yang mirip, gitu ya, kita pakai PT Logistindo, perusahaan MTS, ya, sama masuk yang diproduksi adalah 25.000 unit, 20.000 selesai, produk baik 3.000 cacat karena kesalahan operator, dan kemudian 2.000 dalam proses dengan tingkatnya 100% dan 75% biaya konversi. Kemudian biaya produksi untuk bulan tersebut 17,5, sekian, biaya perbaikannya sekian. Oke, berikutnya adalah buat laporan harga pokok produksi beserta jurnal yang diperlukan. Oke, kembali lagi, kita minimize. Nah, seperti kasus yang sebelumnya, pencatatannya sama karena yang masuk sama 25.000, yang baik 20.000, yang cacat 3.000 dan dalam proses 2.000. Sekali lagi saya tekankan, yang cacat ini nanti akan diperbaiki karena memang masih bisa diperbaiki dan dianggap nanti menjadi produk yang baik 100%. Kemudian kita hitung elemen biayanya. Unit ekivalennya penghitungannya sama dengan yang cacat normal tadi, ya, 20.000 tambah 3.000 kali 2.000 kali tingkat penyelesaian, gitu ya. Nah, kemudian total biaya ini diambil dari sini, biaya produksinya tidak ditambahkan dengan biaya perbaikan. Ya, tolong diingat, tidak ditambahkan dengan biaya perbaikan karena biaya perbaikan nanti ini dicatatkan terpisah dari laporan harga pokok produksi. Dicatatkannya di jurnal. Ya, nanti kita bahas setelah bahas ini adalah jurnalnya, nanti muncul ini biaya perbaikan. Oke, berikutnya ini kita jumlah 33 juta sekian, kemudian kita hitungkan 17,5 bagi 25.000, ini bagi 24 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh adalah untuk total biaya per unitnya 1.350. Kemudian produk selesai yang dikirim ke gudang adalah 23.000 kan, kali 1.350 sekian. Oke.
Kemudian yang dalam proses 2000 kali tingkat penyelesaian kali masing-masing ini ya, berdasarkan elemen biayanya masing-masing untuk per unit. Berarti di sini 2000 kali 100% kali 700 dan berikutnya seperti itu juga sama. Kemudian di sini ini hasil perkaliannya kita jumlah 2,375. Kemudian kita jumlah antara produk selesai yang dikirim ke gudang dan juga produk dalam proses 33,42. Sorry, ini harusnya 33,425 gitu ya. Ini kan harusnya muncul 5 ya. Ini salah ketik. Sehingga sama di sini 33,425. Oke. Berikutnya kita catatkan di jurnal. Untuk pencatatan di jurnal kita acuannya adalah laporan harga pokok produksi. Pertama, mencatat pembebanan biaya produksi. Ini sama skema pencatatannya dengan untuk produk yang normal tadi, bersifat normal. Seperti biasa, di sini persediaan berkurang, biaya gaji dan upah itu juga berkurang karena sudah dipindahkan gitu ya, dipindahkan menjadi WIP. Ini juga dipindahkan menjadi WIP untuk komponen biaya tersebut gitu ya. Oke, ini sudah balance. Kemudian mencatat produk yang belum selesai, persediaan dalam proses. Nah, sebelum ke sini ini 17,5 8, sekian ini kan dari sini ya, total biayanya tanpa ditambahkan biaya perbaikan ya, ini hanya biaya produksi saja. Oke, kemudian mencatat produk yang belum selesai ini dari mana? Dari sini ya, WIP-nya berkurang karena berpindah ke persediaan sementara produk dalam proses sebelum nantinya dilanjutkan periode berikutnya gitu ya. Oke, 1,4 525 450 total adalah 2,375. Oke, selesai. Berikutnya adalah mencatatkan produk selesai. Produk selesainya sama seperti yang di normal gitu ya. WIP ini yang sebelumnya ada di departemen 1 itu kemudian dipindahkan ke gudang persediaan produk selesai. Masing-masing ini kita hitung berdasarkan apa? Ya, yang dikirim ke gudang, yaitu yang selesai 100% adalah 23.000 unit. Ini dikalikan dengan biaya per unit elemennya, gitu ya. 700, 350, 300, sehingga didapat seperti ini. Dan total ini adalah 31,05. Ini berupa persediaan produk selesai kan bertambah karena ada penambahan, gitu ya, transferan dari departemen 1. Nah, berikutnya yang terkait dengan biaya perbaikan kita catatkan di sini apa? Biaya perbaikan produk cacat berupa apa? Rugi produk cacat. Nilainya berapa? Adalah total dari masing-masing biaya tersebut. Kita lihat di soal. Nah, biaya perbaikannya 250 untuk biaya bahan. Kemudian 260 biaya overhead pabrik sekian. Nah, ini sama, ini kan diperlukan ya, berarti ini nanti kena persediaan bahannya berkurang karena diperlukan untuk memperbaiki produk cacat. Gitu ya. Ini juga berkurang biaya gaji upah atau dialokasikan berpindah ke perbaikan produk cacat. Ini juga BOP dialokasikan ke perbaikan untuk produk cacat yang kemudian diakumulasi di sini berupa apa? Dicatatkan dalam akun rugi produk cacat. Nah, ini adalah merupakan kerugian sehingga ini nanti akan mengurangi laba perusahaan. Oke. Berikutnya adalah penghitungan proses costing untuk produk rusak. Ya. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar dan tidak dapat diperbaiki secara ekonomis. Untuk unit ekivalennya adalah mirip dengan yang produk cacat, produk selesai tambah produk rusak tambah produk dalam proses kali tingkat penyelesaian. Ada dua perlakuan dalam produk rusak. Yang pertama adalah tidak laku jual dan rusak laku jual. Untuk produk rusak tidak laku jual, ini ada dua penyebab. Satu karena bersifat normal, karena proses produksi normal biasa. Kalau bersifat normal dibebankan pada produk selesai. Gitu ya. Seperti sama di sini adalah
nanti penghitungannya sama dengan kasus untuk produk hilang di akhir proses. Kemudian untuk produk rusak karena kesalahan operator tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produk selesai. Nah, seperti kasus yang sebelumnya juga seperti itu kan. Tidak diperhitungkan, tapi nanti dicatatkan di jurnal. Berupa apa? Rugi produk rusak. Kemudian untuk produk rusak ragu jual, ada dua kondisi juga. Kalau bersifat normal, itu bisa menjadi pengurang harga pokok produk selesai, pengurang semua biaya produksi, pengurang biaya overhead pabrik, dan bisa juga menjadi penghasilan lain-lain, penghasilan tambahan, gitu ya, penghasilan lain-lain. Karena apa? Sebenarnya ini kan jualnya bukan jual produk yang sempurna, gitu, yang baik, sehingga dianggap itu termasuk penghasilan lain-lain. Kemudian produk rusak karena kesalahan operator nanti ditulis sebagai pengurang elemen biaya rugi produk rusak. Nah, kalau di sini dicatatkan rugi produk rusak, ini adalah pengurangnya karena apa? Laku terjual, gitu ya, sehingga ada penambahan di kas. Oke, kita bahas berdasarkan contoh untuk lebih mudah memahami. Yang pertama adalah contoh untuk produk rusak tidak laku jual. PT Logistindo adalah perusahaan dengan sistem NTS dan memiliki satu departemen produksi, gitu ya. Kemudian sama mirip seperti sebelumnya, produk yang diproses dalam bulan tersebut 25.000 unit, 20.000 unit selesai berupa produk baik, 3.000 unit produk rusak, sedangkan 2.000 unit dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100% untuk biaya bahan dan 75% untuk konversi. Biaya produksi untuk bulan tersebut adalah bahan sekian juta, tenaga kerja sekian juta, overhead pabrik sekian juta. Kemudian buat laporan HPP beserta jurnal yang diperlukan. Bila yang pertama adalah kita coba hitung berdasarkan produk rusak bersifat normal dan tidak laku jual. Yang kedua adalah produk rusak karena kesalahan operator dan tidak laku jual. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk normal dan tidak laku jual, masuk 25. Oke, seperti biasa coba kita minimize biar kita sandingkan dengan datanya. Ini ya. Masuk dalam proses di bulan tersebut 25.000, yang baik 20.000, yang rusak normal 3.000, dan ini tidak laku jual ya. Kemudian 2.000 adalah dalam proses. Kemudian pencatatannya seperti apa? Unit ekivalennya penghitungannya sama gitu ya dengan yang cacat untuk kasus sebelumnya adalah 20.000 tambah 3.000 tambah 2.000 kali tingkat penyelesaian. Nah, di sini tingkat penyelesaiannya hanya 75%, makanya hasilnya di sini sedikit berbeda gitu ya dengan kasus yang sebelumnya. Sehingga di sini unit ekivalennya adalah bahan 25.000, tenaga kerja dan overhead 24.500. Total biaya ini diambilkan dari sini. Dan tidak ada biaya perbaikan. Tolong diingat di sini kasusnya berbeda dengan cacat. Kalau cacat itu asumsinya adalah produk yang cacat masih bisa diperbaiki untuk menjadi baik 100%, sehingga dibutuhkan biaya perbaikan. Kalau rusak di sini adalah sudah hanya tinggal apa? Dibuang karena tidak laku jual atau dijual kalau laku jual. Sehingga di sini tidak ada biaya perbaikan karena dianggap biaya perbaikannya bisa jadi terlalu mahal. Oke, berikutnya ini total biaya sama kita tuliskan di sini. Kemudian masing-masing biaya per unit untuk tiap elemen biaya adalah 17,5 bagi 25.000 gitu ya, 8, sekian 2 bagi 24.500 dan seterusnya, sehingga didapat untuk biaya per unit masing-masing elemen biaya adalah sekian, kemudian kita jumlah 1.350. Oke. Berikutnya adalah penyesuaian produk rusak. Oke, sementara ini kita lewati dulu sebentar gitu ya, supaya Anda nggak bingung. Kita ke sini dulu. Harga pokok produk selesai. Yang selesai berapa? 20.000 unit. Ya, untuk biaya per unitnya 1.350 sehingga totalnya adalah 27 juta. Sedangkan yang rusak itu adalah 3.000
dan sudah terkena biaya kan, meskipun ini produk rusak kan sudah diproduksi juga dan sudah di dalamnya sudah ada biayanya gitu ya untuk memproses produk yang rusak ini. Sehingga di sini 3.000 kali 1.350 adalah 4.050. Nah, sekarang adalah pengertiannya gitu ya. Sehingga kalau di total ini adalah 31,05 juta. Ya, pengertiannya adalah total 20.000 ini yang baik 100% itu harus menanggung biaya sekian kan. Gitu ya. Sebenarnya biaya totalnya sekian, bukan 27 juta, betul kan? Karena apa? Yang 4 juta ini kan produk rusak dan tidak laku jual, sehingga 20.000 yang baik ini akan menanggung biaya total yang terdiri dari produk baik 100% dan produk rusak yang berjumlah 3.000 unit. Nah, sehingga sebenarnya nantinya kan kita hitungnya adalah yang 4 juta ini gitu ya, itu merupakan penyesuaian di mana 4 juta ini kita bagi 20.000 unit, itu adalah biaya penyesuaiannya, karena nantinya biaya per unit yang 4,05 dibagi 20.000 ini penyesuaian yang harus ditanggung oleh unit yang baik tersebut. Atau bahasa lainnya adalah, mudahnya adalah 31,05 juta ini harus dibagi 20.000 saja, sehingga hasilnya adalah 1.552,5. Nah, tapi kalau misalkan yang ini penyesuaian adalah 4,05 juta dibagi 20.000 yang hasilnya adalah 202,5. Nah, sehingga di total di sini setelah penyesuaian 1.350 ditambah ini adalah 1.552. Gitu ya. Kalau 1.552 ini kali 2.000 gitu ya, itu adalah 31, sehingga sebenarnya adalah untuk tiap unit dalam 20.000 ini akan menanggung total biaya 1.552 gitu ya. Karena dia harus juga menanggung yang ini tadi yang rusak gitu ya, yang totalnya adalah 4 juta di mana untuk persatuannya adalah 202,5 rupiah. Oke, saya yakin Anda bisa memahami tersebut. Kemudian untuk yang dalam proses ya, kita hitung seperti biasa 2.000 kali 100% tingkat penyelesaian kali biaya per unit untuk tiap elemen biaya. Nah, ini hasil perkalian, kemudian kita jumlah 2,375. 31 juta ini produk yang selesai. Yang selesai kan hanya 20.000 karena 3.000-nya selesai rusak gitu ya, dan tidak laku, sehingga hanya 20.000 yang dikirim di gudang, nilainya sekian, kemudian yang dalam proses adalah 2,375, sehingga kalau di total 33,425. Oke, ini sama kan? Oke, sudah benar berarti pencatatannya. Nah, berikutnya kita catat di jurnal. Produk rusak untuk normal, proses normal tidak laku jual adalah sama seperti kasus sebelumnya gitu ya, pencatatannya. Ini sudah saya ulang-ulang. Seperti biasa, persediaan bahan berkurang, gaji upah dan overhead ini dipindahkan gitu ya. Dipindahkan menjadi WIP, sehingga semuanya di sini dicatatkan di sisi debit, sedangkan yang satunya di sisi kredit. Kemudian mencatat produk yang belum selesai, nilainya adalah sekian, itu diambil dari ini. Kalau kita lihat HPP-nya, ini kan 1,4.525.450. Ya, kalau untuk yang ini kan seperti tadi, diambil dari total biaya produksinya, gitu ya. Oke, setelah dua ini kita catatkan produk selesai. Ya, persediaan produk selesai 31 itu dia ambil dari mana? Adalah ada transferan dari WIP dari departemen 1 dengan nilainya. WIP itu terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja dan overhead pabrik sekian. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari 17,5 juta totalnya kan,
masing-masing ini 17,5, 8, ini dikurangi dengan yang masih dalam proses gitu kan. Masih dalam proses kan ini kan 1,4, 525 dan 450 untuk masing-masing biaya. Nah, sehingga WIP bahan bakunya 16,1, biaya tenaga kerja sekian, BOP sekian. Nah, ini yang dicatatkan di sini. Dan ini yang sebelumnya WIP yang ada di Departemen 1 kan dipindahkan ke gudang persediaan produk selesai karena sudah selesai. Oke, itu saja pencatatannya untuk yang normal tidak laku jual. Bagaimana kalau yang kesalahan operator tidak laku jual? Ya, oke. Kita balik lagi ke data yang sebelumnya ini. Masuk 25.000, kasusnya sama, ya, tetapi ini karena kesalahan operator. Nah, kemudian ini ada sama, ini total ekivalennya adalah sama seperti yang ini ya, yang apa? Yang normal gitu ya, semuanya sama, penghitungannya sama, kemudian untuk penghitungan biaya per unitnya sama. Yang membedakan adalah apa? Ini. Ya, nanti produk rusak itu tidak kemudian dimasukkan di sini. Tidak ada penyesuaian produk rusak. Gitu ya. Nah, di sini kita catatkan produk selesai 20.000 kali sekian, 27 sekian. Produk rusak adalah 3.000 kali 1.350, totalnya sekian. Kemudian produk dalam proses sama, gitu ya. Produk dalam proses 1,4 dan seterusnya, kemudian kita jumlah semua. Nah, bedanya di sini kan kalau ini ada produk selesai yang dikirim ke gudang adalah 31 sekian. Gitu ya nilainya. Sedangkan ini nanti yang yang selesai untuk dikirim ke gudang adalah 27 juta. Oke, coba kita cek di penjurnalannya. Penjurnalannya adalah sama seperti yang normal, gitu ya. Oke, ini kan sama saja, gitu ya. Kemudian berikutnya ini juga sama, ya. Kalau ini besarannya adalah dari sini, ya. Total biaya biaya produksi untuk masing-masing elemen biaya. Kemudian ini adalah dari barang dalam proses atau produk dalam proses. Nah, berikutnya mencatat produk selesai. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, 27 juta saja, bukan 31 sekian juta. Ya kan? Berbeda dengan pencatatan yang kita lihat yang normal. Ya, kalau normal 31,05. Ini karena apa? Ada beban yang rusak juga di sini. Nah, kalau kondisi normal itu dibebankan pada produk selesai juga. Tetapi kalau kesalahan itu tidak dibebankan pada produk selesai, tapi dicatatkan tersendiri di rugi produk rusak. Sehingga di sini untuk penghitungan masing-masing biayanya 20.000 kali 700. Nah, berbeda kan? Kalau di sini adalah ini total gitu ya. Yang total keseluruhan dikurangi dengan yang dalam proses. Sedangkan ini adalah kita hitung hanya 20.000 kali 700. Ini kan biaya per unit untuk tiap elemen biaya. Kita lihat di sini biaya per unitnya kan 700 gitu ya, 350, 300. Sehingga di sini hanya 14 juta, 7 juta, 6 juta, sehingga totalnya 27 juta. Nah, kemudian yang 3.000 unit, yang 3.000 unit ini kita catatkan di sini. Rugi produk rusak 3.000 kali 1.350 adalah 4,05 juta, di mana apa? Di sini biaya bebannya adalah WIP-nya adalah untuk biaya bahan itu besarnya adalah 2,1 juta, kemudian tenaga kerja sekian juta dan 900. Dapat dari mana? Ya ini 3.000 kali
700 gitu ya. 3000 kali 350, 3000 kali 300. Sehingga totalnya seperti ini. Sama seperti yang kasus untuk yang sebelumnya gitu ya, terkait dengan yang cacat gitu ya. Itu juga cacat karena kesalahan kan juga ada rugi produk rusak gitu ya. Sehingga di sini untuk WIP di sini ini kan nanti WIP yang rusak ini kemudian dipindahkan, yaitu keluar dari departemen untuk dicatatkan sebagai rugi produk rusak. Nah, ini ya terserah perusahaan mau kemudian hanya diberikan orang gitu ya, ataupun mungkin dimusnahkan atau dibuang. Oke, itu adalah produk rusak karena kesalahan operator dan tidak laku jual. Oke. Berikutnya adalah yang terakhir terkait dengan penghitungan proses costing untuk produk hilang. Nah, berarti ada 3 kemungkinan kan. Yang pertama adalah cacat. Cacat itu bisa diperbaiki, ada biayanya. Kemudian yang berikutnya rusak. Rusak itu tidak bisa diperbaiki atau bisa diperbaiki tapi biayanya tidak visible gitu ya. Karena terlalu mahal sehingga harus alternatifnya di sana tidak laku jual gitu ya. Tidak laku jual dan laku jual gitu ya. Kalau yang cacat kan pasti laku jual karena sudah 100%. Sedangkan yang rusak ada 2 alternatif. Bisa jadi laku jual, tetapi bisa jadi tidak laku jual. Kalau laku jual pasti harganya lebih murah dibandingkan produk yang baik 100%. Yang terakhir adalah untuk produk hilang. Produk hilang ini merupakan produk yang jumlahnya berkurang akibat sifat dari produk maupun sifat dari pengolahan produk tersebut. Ya. Karena kita fokusnya gitu ya. Fokusnya adalah di dalam proses produksi, kita tidak membahas di sini produk hilang karena pencurian. Gitu ya, itu berbeda kasus lagi. Ini adalah seperti tadi, hilang ini karena sifat dari produk atau dari pengolahan produk. Yang pertama adalah produk hilang awal proses, kedua adalah akhir proses. Untuk awal proses, produk hilang awal proses berarti apa? Belum menikmati biaya produksi. Berarti bisa jadi masih berupa bahan kan. Kemudian produk hilang awal proses tidak diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalen. Karena belum menikmati biaya produksi. Kemudian produk hilang awal proses tidak dibebani harga pokok produksi atau tidak membebani harga pokok produksi. Kemudian pada departemen setelah departemen pertama, bila terjadi produk hilang maka perlu diadakan penyesuaian. Tapi kalau di awal sekali gitu ya, karena belum menikmati biaya produksi makanya tidak diperhitungkan dan tidak membebani harga pokok produksi. Tapi kalau hilangnya setelah departemen pertama, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap harga pokok produksi yang berasal dari departemen sebelumnya. Kalau hilang setelah keluar dari departemen 1, berarti dilakukan penyesuaian terhadap harga pokok departemen 1. Kalau setelah departemen 2 hilang, berarti penyesuaian harga pokok produksi pada departemen 2 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian produk hilang akhir proses. Kalau akhir proses berarti sudah menikmati biaya produksi, makanya kita perlu hitung unit ekuivalen. Unit ekuivalennya adalah produk selesai ditambah produk hilang tambah produk dalam proses kali tingkat penyelesaian. Produk hilang akhir proses diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Ya, diperhitungkan di sini karena hilangnya akhir proses dan dibebankan ke dalam produk selesai. Ya, sehingga sebenarnya untuk yang akhir proses ini sama dengan yang apa? Yang produk rusak. Ya kan? Produk rusak tidak laku jual karena apa? Karena proses normal. Makanya di sini untuk penjelasan yang sebelumnya ya, kita balik lagi. Nah, ini kan produk rusak tidak laku jual bersifat normal sama dengan produk hilang akhir proses gitu. Oke.
Kita balik lagi. Nah, sehingga di sini kemudian produk hilang akhir proses membuat harga pokok produk selesai semakin besar karena terbebani biaya tambahan tadi. Berikutnya adalah kita langsung ke contoh untuk lebih memberikan pemahaman ke Anda terkait dengan penghitungan proses costing untuk produk hilang, baik itu di awal ataupun di akhir proses. Yang pertama adalah hilang awal proses. Logistindo, perusahaan MTS, satu departemen, dan seterusnya. Seperti saya ambil mirip saja dengan yang sebelumnya. Diproduksi 25.000 di bulan tersebut, 20.000 selesai baik, 3.000 hilang di awal proses, 2.000 unit dalam proses dengan tingkat bahan baku 100%, konversi 75%. Biaya produksi bulan tersebut adalah masing-masing ini. Biaya bahan sekian, tenaga kerja sekian, overhead sekian. Kemudian kita buat laporan harga pokok produksi dan jurnal yang diperlukan. Oke, untuk laporan harga pokok produksi masuk 25.000, ya, selesai 20.000, hilang 3.000, dalam proses 2.000. Tingkat penyelesaian sekian. Kemudian kita hitung untuk tiap elemen biayanya. Kita hitung unit ekivalen. Jadi 20.000 kali 2.000, ya kan, kali 100%. Nah, seperti tadi dijelaskan kan, hilang awal proses tidak dihitung dalam unit ekivalen, gitu ya. Sehingga yang dihitung hanya apa? Yang baik dan yang dalam proses, gitu ya. Sehingga di sini unit ekivalennya 22.000, untuk tenaga kerja dan overhead adalah 21.500. Kemudian ini ada biayanya, kita ambil dari soal. Coba kita minimize lagi. Soal 16 juta 7,5 6,45 diambil dari sini. Ini kan biaya produksi. Nah, kemudian kita bagi biaya produksi untuk masing-masing elemen biaya ini dibagi dengan unit ekivalennya, gitu ya. Sehingga masing-masing didapat di sini 750, 350, 300, total adalah 1.400. Berikutnya kita hitung harga pokoknya. Harga pokok selesai adalah 20.000 karena yang selesainya 20.000 kali 1.400 adalah 28 juta. Kemudian dalam proses adalah di sini 2.000 kali tingkat penyelesaian kali biaya per unit untuk masing-masing elemen biaya. Diambil dari sini kan. Sekian, sekian, sekian. Ini adalah perkaliannya, kemudian kita jumlah. Nah, kemudian hasil produk selesai ditambah dengan yang dalam proses, kita jumlah semua 30.475.000. Ini sama, berarti sudah oke. Berikutnya kita catatkan di jurnal. Nah, seperti biasa untuk pencatatan jurnal, gitu ya, logikanya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini terjadi perpindahan alokasi dan juga pengurangan untuk persediaan bahan. Ini kan terjadi pengurangan karena bahannya keluar dari gudang persediaan bahan ke WIP. WIP ini adalah berarti berada di departemen 1, gitu ya. Sedangkan ini perpindahan alokasi biaya, gitu ya. Biaya overhead pabrik, tenaga kerja senilai sekian. Ini kan diambilkan dari data, ya, sama. Kemudian berikutnya mencatat produk yang belum selesai. Persediaan produk dalam proses sekian juta itu diambil dari mana? Seperti biasanya WIP yang belum selesai kemudian sementara akan disimpan di persediaan produk dalam proses, sehingga di sini, gitu ya, masing-masing WIP masing-masing biaya ini berkurang sebesar sekian. Ini diambilkan dari, ya, ini dari penghitungan di LHPP, gitu ya, 1,5, 525, 450. Nah, karena ini sudah dipindahkan ke persediaan, makanya persediaan di sini bertambah, sedangkan WIP-nya akan berkurang di sisi kredit. Kemudian mencatat produk selesai, persediaan produk selesai. Yang dikirim tadi berapa? 20.000. Nah, 20.000 itu terdiri dari apa? Nah, ini kita hitung
untuk WIP biaya bahan 20.000 kali 750, kemudian yang tenaga kerja kali 350, 300. Ini dari mana? Ya ini biaya per unit kali ini 20.000 adalah yang selesai. Nah, sehingga kita catatkan di sisi kredit, karena apa? Kan WIP-nya akan berkurang karena dipindahkan ke persediaan produk selesai. Nah, totalnya adalah, ini kalau kita jumlah adalah senilai 28 juta. Oke. Seperti itu saja, mudah untuk yang produk hilang dalam produk hilang di awal proses gitu ya. Sekarang kita bahas untuk yang berikutnya adalah untuk produk hilang di akhir proses. Kasusnya sama, biaya produksinya ini saja yang berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi sama, ini biaya produksi sama dengan kasus yang di produk rusak gitu ya, di materi yang sebelumnya. Biaya produksinya sekian, kemudian kita coba buat laporan harga pokok produksi beserta jurnal yang diperlukan. Oke. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, pencatatan ini sama dengan untuk kasus proses costing produk rusak bersifat normal, tidak laku jual gitu ya, sehingga ini sama gitu ya. Sehingga kalau kemudian kita sandingkan gitu ya, untuk yang LHPP untuk produk rusak normal tidak laku jual, nah seperti ini kan, sama 25 sekian, kemudian unit ekivalennya sama 25.000, 24.500 untuk yang tenaga kerja overhead. Total biaya ini sengaja memang kami buat sama gitu ya. Nah, sehingga terus kemudian 750 di jumlah. Kemudian ada rusak penyesuaian 2002 ini berasal dari mana? Yang berasal dari ya ini kan 3.000 ini. Ya kan? Ini kan yang kalau ini kasusnya rusak, ini yang 3.000 adalah hilang di akhir proses. Berarti kan sama saja ya. Rusak gitu ya, rusak tidak laku jual itu sama dengan buang ya. Membuang di sini tidak ada nilainya, nah, sehingga di sini juga seperti seolah-olah bisa dianggap seperti produk yang hilang gitu kan di akhir proses. Nah, sehingga pencatatannya sama gitu ya, dalam proses 2000 sama, total adalah sekian. Nah, ini sama 33.425.000. Oke, sama. Berikutnya untuk pencatatan di jurnal, ya juga sama gitu ya, seperti kasus yang normal tidak laku jual, pencatatannya sama seperti ini, ya kan, sama. Oke, berikutnya untuk mencatat, setelah mencatat ini, pembebanan biaya produksi, produk yang belum selesai dan produk selesai, gitu ya. Nah, sama. Skemanya sama, penghitungannya juga sama. Penghitungan untuk WIP-nya bagaimana? Ya, tinggal dari total biaya dari biaya produksi untuk masing-masing biaya, meliputi biaya bahan baku, biaya bahan, biaya tenaga kerja, BOP. Ini totalnya dikurangi dengan yang dalam proses. 1,4 ini 525 dan 450 ini kan dalam proses sekian, sama. Sehingga memang bisa disimpulkan adalah untuk kasus ya, untuk kasus proses costing untuk produk hilang di akhir proses itu pembuatan penghitungan atau pembuatan laporan harga pokok produksi dan penjurnalannya sama dengan untuk kasus proses costing untuk produk rusak normal tidak laku jual. Oke, ini yang bisa saya sampaikan gitu ya, sehingga saya harap ini sangat mudah dipahami terkait untuk beberapa kondisi, karena kita paham bahwasannya untuk di kondisi real proses produksi itu tidak bisa kemudian semuanya menghasilkan produk 100% baik. Yaitu kan harapannya gitu ya, 100% baik. Tapi pada saat berjalan bisa jadi terjadi ketiga kondisi ini. Yang pertama adalah bisa jadi
cacat sehingga butuh rework atau biaya perbaikan, gitu ya. Kemudian bisa jadi rusak. Nah, rusak di sini tidak bisa diperbaiki atau biaya perbaikannya sangat mahal, sehingga ada yang laku jual dengan nilai yang lebih rendah dari kalau kondisinya 100% atau tidak laku jual, gitu kan. Yang terakhir adalah hilang, baik hilang di awal proses maupun di akhir proses. Oke, semoga semua yang sudah saya sampaikan bisa Anda pahami dengan mudah. Saya cukupkan sekian, berarti kita sudah tuntas untuk membahas proses costing, gitu ya, baik kondisi yang 100% normal dengan mempertimbangkan juga apa kemarin terkait dengan metode persediaannya yang ada average, FIFO, LIFO, dan juga di sini kalau misalkan produk yang dihasilkan tidak baik 100%, sehingga ada yang cacat, ada yang rusak, ada yang hilang. Kita sudah bahas semua. Semoga dari 3 pertemuan yang membahas keseluruhan adalah proses costing, gitu ya, saya harapkan ini mudah Anda pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.